Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Ari Pangaro dan video kali ini saya akan membahas masalah somasi. Sebelum melangkah lebih jauh membahas masalah terkait dengan somasi, saya jelaskan apa itu somasi. Somasi itu adalah dalam bahasa kita adalah teguran ya, atau peringatan. Jadi eh, teguran peringatan ini dilakukan oleh seseorang ketika dirinya merasa dirugikan, dan biasanya somasi ini terdapat dalam perkara perdata, dan di dalam perkara perdata eh, lebih spesifikasi pada ranah wan prestasi, ranah perdata tapi di wan prestasi, di ingkar janji, di perjanjian bila mana misalkan contoh, misalkan si A dan si B melakukan perjanjian kerjasama, tapi di tengah jalan sebelum habis masa kontrak kerjasama itu ternyata si B melakukan wan prestasi atau ikrar janji terhadap si A. Nah, maka si A ini sebelum dia berperkara di pengadilan maka menanyakan somasi, melakukan teguran. Apa tujuan dari somasi itu? Tujuannya adalah biar ada waktu ya, berpikir untuk lawan. Kalau dalam contoh yang tadi itu untuk si B, ada waktu berpikir untuk melakukan atau menyelesaikan persoalan hukum atau persoalan yang diingkari itu dengan secara keluargaan. Jadi ada klausa negosiasi di situ. Jadi itu tujuannya sebenarnya, tujuan daripada somasi, teguran itu. Ketika ditegur, maka dibukalah pintu mediasinya atau negosiasi. Itu tujuan dari somasi sebenarnya dalam perdata. Tapi prakteknya tidak hanya dalam perdata saja, dalam pidana juga kadang-kala dilakukan somasi kadang. Tapi fokusnya pada kasus penipuan dan penggelapan sebenarnya. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Teorinya sebenarnya dalam dunia hukum, dalam somasi ini terdapat dalam perdata saja sebenarnya teorinya. Tapi prakteknya tidak hanya dalam perdata, pidana juga kadang-kadang dilakukan oleh beberapa pihak. Tapi sebenarnya fokusnya pada kasus penipuan dan penggelapan. Itu tadi tujuannya, tujuan dari somasi. Tujuannya adalah menyelesaikan perkara secara cepat, efisien, kemudian memberikan ruang dan waktu kepada lawan untuk berpikir, untuk melakukan mediasi, untuk melakukan negosiasi biar diselesaikan. Kalau misalkan ingkar janji masalah kontrak kerjasama, ditepati dulu, dipenuhi kewajiban-kewajiban yang memberikan somasi terhadap si yang diberikan somasi itu untuk berpikir. Jadi yang semula CB itu yang tadi melakukan prestasi, maka dia memenuhi prestasinya, memenuhi kewajiban kepada si A. Itu tadi contoh yang tadi. Itu tujuannya. Kemudian orang yang melakukan somasi itu harus punya legal standing. Misalkan si A melakukan perjanjian dengan si B, tapi kemudian malah si C yang melakukan teguran, toh sekalipun dia famili dari si A, itu nggak bisa. Jadi legal standingnya adalah yang berhak untuk melakukan perkara, yang melakukan somasi, yang berhak melakukan somasi itu sebenarnya ya tetap si A, bukan si C, karena toh sekalipun dia familinya, karena yang berkepentingan yang menjadi pihak di situ adalah dalam sebuah perjanjiannya itu adalah ya si A. Jadi itu legal standing. Kemudian ada unsur-unsur dalam somasi. Somasi itu sebenarnya tidak sembarangan somasi orang. Jadi harus ada mekanisme dan strukturnya dalam somasi itu sendiri. Yang pertama adalah apa latar belakang masalahnya, kemudian apa duduk pokok perkaranya, kemudian apa yang dimaui, ya. Apa yang dikehendaki oleh orang yang memberikan somasi itu terhadap si penerima somasi. Jadi itu harus jelas sebenarnya, dan itu secara umum terkait dengan somasi, dan selebihnya nanti bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share and comment untuk membantu dalam membangun channel ini.
kita berbagi, dan salam pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.